Menyambung episode yang kemarin nih teman-teman ya kan. Episode kemarin apa sih? Panic attack ya. Panic attack, overthinking, and semua kegelisahan-kegelisahan lo yang berlebihan itu sebenarnya sumbernya satu, yaitu ketakutan. Banyak ada orang yang takut miskin, takut dikata-katain, takut dimarahin, takut diomelin, takut kelaparan, takut mati gitu kan. Pasti ujungnya kalau lo bisa nyambungin gitu sebenarnya itu tuh ujungnya adalah ketakutan. Yang mana itu sebenarnya wajar karena kita human. Gak ada robot ketakutan tuh gak ada. Ini kayak ngebas banget gak sih suara gue? Ganti-ganti dulu deh. Tes. Oh ini kurang gini. Oke siap. Nah kenapa kita bisa sampai kebakaran? Alah kebakaran. Kebakaran, ketakutannya makin besar sampai membakar diri kamu. Karena kita lupa sama Allah. Kita lupa untuk minta tolong sama Allah. Bener nggak? Ayo ngaku, ya kan? Dan sebenarnya itu semua kita serahin ke Allah, insya Allah plong. Caranya gimana menyerahkan itu ke Allah? Silahkan dicek di episode kemarin. Nah pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah berserah, apakah kita jadi malas-malesan, apakah kita jadi tidak berusaha, ataukah kita jadi tidak produktif? Ayo jawab dulu. Ya kan banyak nih orang-orang yang mindsetnya seperti itu ya. Ketika kita sudah berserah berarti kita nggak ngelakuin apa-apa gitu mbak, gitu kan. Nah episode kali ini semoga bisa sedikit mencerahkan ya, kayak skincare. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Rezeki itu dari Tuhan, tapi kalau kita nggak ambil juga nggak akan sampai ke tangan kita. Dari kecil kita tuh diajarin kayak gitu loh. Kalau misalkan mereka non muslim monggo lah, mungkin mereka punya dasar landasan ayat sendiri, I don't know. Dan gue gak peduli juga. Bahkan gue dulu juga berpikir hal yang sama. Kita meletakkan beban keberhasilan atau kesuksesan itu di diri kita. Di ikhtiar kita. Jadi kayak doa itu persentase kekuatannya hanyalah 1%. 99% itu adalah ikhtiar lo. Coba. Dan you know what? Itu adalah sumber masalah batin lo saat ini. Mindset dulu tuh. Kalau kita beranggapan bahwa rezeki itu didapat dari usaha kita, kerja keras kita, sekarang gue tanya, orang-orang yang sampai saat ini miskin, berarti kamu judge mereka tidak bekerja keras dong? Atau pertanyaan berikutnya adalah, misalkan nih lu udah merasa udah optimal bekerja keras, dari kaki ke kepala, kepala ke kaki, ya kan, tangan kanan pindah ke tangan kiri. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang lo harapin. Rezekinya ternyata tidak bertambah sesuai dengan ekspektasi lo. Ya Allah, saya udah bekerja nih sekeras mungkin, sudah rajin. Saya sudah melakukan ini dengan benar, sudah sempurna, perfect gitu. Tapi Allah bilang, belum saatnya. Akhirnya lu kecewa karena lu merasa berhak. Ketika bekerja keras, berarti kan rezeki harusnya juga tambah banyak dong, gitu kan? Itu kan mindsetnya, padahal itu keliru. Yang endingnya adalah menuju kekecewaan. Lu marah sama Allah, lu berhenti untuk sholat tahajud, lu berhenti untuk berdoa. Lu bilang bahwa Allah tidak mendengar doa saya. Allah itu membagi rezeki kepada manusia, kepada semua makhluknya itu dengan hitungan dan dengan ilmu Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah menurunkan rezeki itu sesuai dengan porsinya, dengan posisi manusianya. Karena ada orang-orang yang kalau dikasih banyak sekaligus gitu ya, dia tuh lupa sama Allah. So the next, ketika kita tahu bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, apakah terus kita jadi males-malesan? Aduh, kesetrum. Dengerin ya, kalau lu mau males-malesan pun, dan jatah lo emang masih hidup nih, pasti ada aja orang yang ngasih makanan, ngasih duit, ngasih apapun itulah.
Tapi masa iya sih kita hidup itu dengan meminta-minta atau ngerepotin orang lain? Apa kata orang gitu? Bukan tentang kita doang loh. Tapi apa kata orang tentang, orang-orang Islam ternyata malas-males ya. Orang-orang Islam ternyata nggak mandiri ya. Jadi fitnah kan? Fitnah ke agama kita. Fitnah ke Tuhan kita, ke Allah coba. Makanya Allah itu tetap menyuruh kita untuk nggak malas-malesan. Untuk bekerja sebaik mungkin untuk amanah. Sesuai dengan peran lo. Ya kan, entah ada yang peran ibu rumah tangga, ada sebagai bapak pencari nafkah, mungkin kalian sekarang lagi kuliah. Jangan males-malesan. Lo punya peran, lo pasti punya tanggung jawab. Dan itu lo wajib untuk memenuhi tanggung jawab kamu sebaik mungkin. Buat gue, kisah yang paling epik menggambarkan bahwa seseorang yang bertawakal, yang bergantungnya sama Allah, yang berserah sama Allah, dan dia itu produktivitasnya itu melampaui orang-orang kebanyakan, itu adalah Bunda Hajar. Ingat kan kisah beliau itu yang lari bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, yang jaraknya itu kurang lebih 1 kilometer itu. Beliau tahu nih bahwa di Bukit Sofa Marwah itu gak ada sumber air. Tapi beliau itu tetap bergerak, berusaha sebaik mungkin yang beliau bisa gitu, sebisanya. Beliau yakin nih bahwa Allah pasti bantu. Allah gak mungkin menelantarkan mereka berdua. Ya kan, Bunda Hajar dan juga anaknya, bayi Nabi Ismail. Karena beliau itu yakin sama Allah, beliau tawakal sama Allah, bergantungnya sama Allah, beliau gak kecewa walaupun beliau tidak melihat sumber air di Bukit Sofa sama Marwah. Beliau tetap optimis dan memiliki energi lebih untuk bergerak. Orang-orang yang optimis, yang yakin bahwa ada jalan keluar, itu pasti dia jauh lebih produktif, lebih prima tenaganya, baik fisik maupun batinnya. Sebaliknya orang-orang yang pesimis, yang hopeless, itu mereka biasanya kerjanya ogah-ogahan, yang penting gajian, yang penting ada transferan. Mereka gak peduli sama kualitas kerjaan mereka. Karena apa? Hopeless. Bahkan yang paling parah ketika mereka hopeless, mereka mengira bahwa tidak ada harapan lagi di dunia ini. Endingnya adalah apa? Bunuh diri. Jadi konklusinya adalah orang-orang yang tawakal, orang-orang yang yakin sama pertolongan Allah, itu membuat jiwa kita itu optimis. Dan optimis membuat kita itu lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Melampaui orang-orang kebanyakan. Dengan izin Allah ya tentunya. Rezeki itu ibarat kita gajian. Sudah ada agreementnya di awal, gaji sekian ditransfer tiap tanggal sekian, ya kan? Lu mau males-malesan atau nggak males-malesan. Jadi rezeki sudah diatur Allah, tapi kerja optimal sesuai dengan syariat itu kewajiban. Kalau kita tahu bahwa kerja optimal, kerja yang baik, yang amanah itu kewajiban, hasilnya mau seperti apapun, mau naik, mau turun, kita akan tetap memiliki integritas. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan pundung, dan kita akan tetap melakukan yang terbaik. Oke, jadi jangan bentur-benturin lagi ya antara tawakal dan juga kerja keras. Kita bisa tawakal tapi tetap produktif. So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.